Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur jikalau pagi hari ini Tuhan memberi kesempatan bagi kami sekali lagi untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, terangi hati kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dari firman yang akan kami baca dan renungkan pagi ini. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini Tuhan, pakai dia untuk menjadi seorang berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu di depan kami kepadamu. Tuhan pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari kita membaca bagian firman Tuhan di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 21, demikian bunyi firman Tuhan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhan. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saya akan ulang di dalam ayat yang ke-21 yang menjadi nats kita pada pagi hari ini. Ayat 21 mengatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan bagian ini dengan satu tema, saudara, meneladani Kristus. Saudara, siapa yang menjadi panutan di dalam hidup kita? Banyak orang meneladani tokoh-tokoh besar dunia. Banyak orang mengagumi dan meneladani artis ataupun pemimpin ataupun motivator-motivator yang terkenal di dunia ini. Tetapi saudara, sebagai orang percaya kita dipanggil untuk meneladani pribadi yang agung, pribadi yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Saudara, kita harus mengerti bahwa kita tidak hanya dipanggil untuk percaya kepadanya. Tetapi saudara, di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6, kita pun dipanggil untuk hidup seperti Dia. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, bayangkan ada sepasang suami istri. Dia membawa anaknya yang masih kecil. Mereka sedang berlibur di tepi pantai. Hamparan saudara pasir sangat indah dan bersih membuat anak ini begitu senang, begitu riang sekali. Sang anak bermain dengan bahagia bersama dengan bapak dan ibunya. Salah satu permainan yang anak ini paling sukai waktu itu adalah bermain di pasir. Dia mengikuti jejak telapak kaki bapaknya. Saudara, sekalipun tidak mudah dengan ukuran kaki yang berbeda, dengan jarak yang berbeda, tetapi anak ini terus berjuang untuk mengikuti jejak kaki sang ayah. Anak kecil ini yang meniru langkah bapaknya di pasir ini sesungguhnya, saudara, adalah sebuah gambaran sederhana daripada mengikuti jejak. Namun saudara, satu hal yang sering kali terjadi dalam hidup orang Kristen. Banyak orang Kristen ingin berkat Tuhan, ingin berkatnya, tetapi tidak semua orang Kristen siap untuk mengikuti teladan hidup dan penderitaannya. Kristus tidak hanya juru selamat kita, saudara, tetapi Dia juga menjadi teladan di dalam hidup kita. Hari ini, saudara, saya ingin mengajak saudara
Kita semua belajar meneladani Kristus, dan ini adalah sebuah panggilan rohani yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Apa artinya meneladani Kristus? Saudara, meneladani Kristus secara sederhana berarti kita mengikuti akan jejak hidupnya. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21 mengatakan supaya kamu mengikuti jejaknya. Meneladani Kristus bukan hanya mempelajari ajarannya. Meneladani Kristus bukan hanya kita memperdalam akan pengetahuan iman kita, pengetahuan kita akan firman Tuhan. Tetapi meneladani Kristus adalah meniru cara hidupnya. Berpikir seperti Kristus, berbicara seperti Kristus, bertindak seperti Kristus. Seorang bernama John Calvin menulis, saudara, Kristus tidak hanya menebus kita dengan kematiannya, tetapi juga memperlihatkan kepada kita bagaimana menjalani hidup dalam ketaatan yang penuh kepada Allah. Banyak hal yang kita bisa teladani dari Kristus. Banyak jejak-jejak pelayanan Yesus ketika ada di dalam dunia ini yang harus kita teladani. Pertama, saudara, teladan di dalam kasih. Satu ayat yang begitu terkenal sekali, saudara, di dalam Matius pasal yang kelima ayat 44. Dikatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, Yesus mengasihi orang berdosa, orang sakit, orang yang tersingkir, bahkan mereka yang menyalibkan dia. Yesus mengasihi mereka. Kasih Kristus bukan berdasarkan sebuah perasaan atau perasaan manusia, tetapi keputusan untuk memberi. Saudara, seorang ibu yang baik, seorang ibu yang benar akan dengan sukacita dan penuh kasih merawat anaknya yang sakit parah. Bahkan mungkin saudara sampai semalaman sang ibu ini tidak bisa tidur. Tidak tidur oleh karena anaknya yang sakit. Sang ibu tidak melakukannya karena anak itu adalah anak yang sempurna, tidak. Tetapi karena sang ibu ini sangat mengasihi anaknya. Demikian pula dengan Kristus, saudara, ia mengasihi saudara dan saya. Bukan karena kita jauh lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Bukan pula karena kita lebih layak daripada orang lain. Justru, saudara, ia mengasihi saudara dan saya ketika kita masih berdosa. Di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Lalu saudara, pertanyaannya adalah, maukah kita mengasihi orang yang sulit untuk dikasihi? Maukah kita juga belajar untuk mengampuni orang yang melukai kita? Saudara, tidak mudah untuk hal ini. Tetapi itulah teladan yang Yesus berikan kepada kita. Teladan di dalam kasih. Dia mengasihi orang-orang di sekitarnya. Bahkan orang-orang yang telah menyalibkan dia, membuat dia sengsara dan menderita. Yesus mampu untuk mengasihi mereka. Mari kita belajar untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita yang mungkin juga sangat membenci kita. Saudara, bukan hanya teladan di dalam kasih, Yesus juga memberikan sebuah teladan di dalam kerendahan hati. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 7 mengatakan, ia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Saudara, Yesus adalah Tuhan. Tetapi ia merendahkan diri bahkan sampai mencuci kaki murid-muridnya. Dan itu jelas ditulis di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 14 sampai 15. Kalau dunia mengagungkan posisi, dunia mengagungkan jabatan, dunia mengagungkan pangkat, derajat sosial, kekayaan dan lain sebagainya. Tetapi Kristus memberikan teladan kerendahan hati. Banyak orang membanggakan dirinya kaya, dirinya memiliki segala-galanya, bahkan seolah-olah dunia ini mau dibeli. Tetapi Kristus yang adalah Tuhan, dia memiliki dunia ini. Dia justru memberikan sebuah teladan kerendahan hati. Saudara, kerendahan hati bukan berpikir bahwa kita rendah, tetapi berpikir lebih sedikit tentang diri kita sendiri. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, Yesus
memberikan teladan kasih. Yesus di dalam pelayanan selama dia hidup di dunia ini, dia memberikan teladan kerendahan hati. Tetapi ia juga memberikan teladan di dalam ketaatan kepada Bapa. Firman Tuhan berkata di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 39. Dia mengatakan, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin piala cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki," kata Tuhan, "melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ketaatan Kristus adalah ketaatan yang mutlak. Bahkan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Filipi pasal 2 ayat 8. Ia tunduk kepada kehendak Bapa. Dia tunduk kepada kehendak Allah meskipun itu sangat-sangat berat baginya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, seperti seorang prajurit yang tetap setia kepada tugas panggilannya sebagai seorang prajurit, meskipun harus mengorbankan nyawanya, Kristus setia sampai akhir, dan kita dipanggil juga untuk demikian. Saudara, 3 teladan Kristus inilah saudara yang perlu dan pagi ini kita renungkan. Teladan di dalam kasih, teladan di dalam kerendahan hati, dan teladan di dalam ketaatan, saudara sekalian. Pertanyaan terakhir buat kita, mengapa kita orang-orang Kristen harus meneladani Kristus? Mengapa orang-orang Kristen harus mengikuti jejak Kristus? Saudara, jawabannya sederhana. Karena saudara dan saya, kita semua sudah diselamatkan oleh Kristus. Kita tidak diselamatkan oleh karena kita berbuat baik, tetapi kita diselamatkan oleh karena kasih Kristus, supaya kita menghasilkan hidup yang menyerupai Kristus. Dan itulah yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, ditulis di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan sampai 10. Bagaimana saudara dan saya tidak diselamatkan oleh karena kita berbuat kebaikan, tetapi kita diselamatkan oleh anugerah Allah supaya kita hidup menghasilkan hidup yang menyerupai Kristus. Dan Tuhan inginkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus meneladani Kristus? Saudara dan saya sudah diselamatkan olehnya. Dan sekarang saudaraku, dunia melihat Kristus melalui kehidupan kita. Dunia tidak membaca Alkitab, tetapi dunia membaca kehidupan kita. Kita adalah surat terbuka yang mampu dibaca oleh semua orang yang ada di sekitar kita. Dan biarkan hidup kita juga dibaca oleh orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Tuhan berpesan kepada kita. Biarlah kita meneladani Kristus. Kita mengikuti jejaknya. Mari kita hidup sama seperti Kristus hidup selama di dalam dunia ini. Kasihnya, ketaatannya, kerendahan hatinya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, meneladani Kristus bukan hanya tugas, tetapi sebuah kehormatan tertinggi dan panggilan di dalam hidup kita. Dunia akan tahu siapa Yesus, bukan karena bangunan gereja yang megah, bukan karena jumlah umat yang terus bertambah, tidak, tetapi karena kehidupan umatnya yang menyerupai Kristus. Seorang bernama Dietrich Bonhoeffer, dia berkata, hanya mereka yang percaya yang taat, dan hanya mereka yang taat yang benar-benar percaya. Mari kita hidup seperti Yesus di dalam kasih, kerendahan hati, dan ketaatan. Maka dunia akan melihat cahaya Kristus bersinar melalui kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkannya. Dan biarlah ini bukan hanya berhenti ketika kami belajar membaca dan merenungkan firman-Mu, tetapi biarlah firman-Mu pagi ini boleh terus memimpin kehidupan kami dan langkah-langkah kami hari ini. Kami sebagai orang-orang percaya, kami sebagai orang-orang Kristen akan terus mengikuti jejak-Mu, meneladani akan diri-Mu selama kami ada di dalam dunia ini. Teladan di dalam kasih, teladan di dalam kerendahan hati,
meneladani di dalam ketaatan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu. Berkati saudara-saudara kami semua dimanapun mereka berada. Berkati keluarga dan rumah tangga mereka. Berkati pelayanan mereka. Berkati usaha pekerjaan mereka. Berkati kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau terus menuntun dan memimpin hidup kami, untuk kami berjalan bersama dengan Engkau, meneladani Engkau di dalam hidup kami, sehingga orang lain membaca Alkitab, membaca firman melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat beraktivitas. Amin.